Hai, apa kabar teman-teman? Ini Ryuka. Jadi saya telah membuat video tentang proyek kami, Overpower Season 2. Dan kala itu kita masih mencari momen yang tepat, kapan proyek dimulai. Dan sekarang kita sudah menemukan momen yang tepat, yaitu jatuh pada akhir Juni. Saya berulang kali menyampaikan bahwa proyek Overpower dibentuk bukan untuk menguasai Kingdom, tapi lebih fokus ke pengembangan akun kita sendiri. Pokoknya itu konsep yang harus ditanamkan teruntuk para member-member Overpower. Dan untuk itu, kita menggunakan metode jam yang terbaru, dinamakan Sleeper. Nah, dengan metode ini, akun kalian jauh lebih kuat ketimbang metode jam yang normal. Dan tidak hanya itu, metode Sleeper itu bisa mantau keadaan calon Kingdom tujuan kita. Dan Project Overpower sangat menghindari Kingdom yang Civil War. Akan tetapi, jika kita memiliki kandidat Kingdom yang terorganisir oleh suatu proyek besar dari jauh-jauh hari, ini adalah hal yang bagus. Buat kalian yang bingung kenapa kita kok gak bikin proyek yang dibentuk untuk menguasai Kingdom, itu karena semua member Project Overpower menggunakan metode Sleeper. Dan metode ini akan terkena delay selama 10 hari sebelum migrasi ke Kingdom akhir kita nanti. Dan otomatis kita tidak bisa membuat aliansi di saat KD tujuan kita muncul untuk pertama kalinya. Sedikit cerita, kalau dulu Project Overpower Season 1, kita sistemnya cari KD yang berpotensi menjadi KD Rising Star. Dan tidak hanya itu, kita cari informasi apakah KD yang kita tuju itu benar-benar fokus KVK atau tidak. Dan ternyata KD 3109 itu memang tidak ada Civil War. Semua aliansi menyandang satu nama dan mereka sudah nyatu lah intinya dari awal. Dan kita sudah sepakat para officer akan berdiplomasi dengan leader top aliansi yang ada di sana. Dan proposal kita diterima. Dan alhamdulillah migrasi lancar, banyak member kita yang diterima di top aliansi. Nah, bedanya dengan Project Overpower Season 2, kita akan berkolaborasi bahkan jauh sebelum KD itu muncul. Maka dari itu, kita mencari project luar yang sangat terorganisir dan profesional. Banyak sekali pilihan calon kolaborasi kita, namun ada satu yang menurut kita terbaik dari yang terbaik lah, yaitu Project Draconic. Mereka project bulan Juni tapi beranggotakan 500 member. Ditambah member kita yang beranggotakan 600. Tentu angka ini tidak selalu segitu ya jumlah yang ikut, tapi bisa dilihat dari antusias member mereka yang sangat percaya akan leader mereka, yaitu Pleb dan Ilos dari pihak Draconic. Yang selanjutnya adalah, kalian tahu nggak sih apa itu jumper limit? Itu adalah sebuah sistem agar KD tersebut tidak kebanyakan player jumper. Saya tidak tahu alasan sebenarnya Lilith menerapkan sistem seperti demikian, namun jumper limit hanya berlaku untuk para player yang menggunakan teleport ini. Nah, sedangkan player yang menggunakan metode Sleeper itu tidak terikat dengan jumper limit. Jadi mau bawa 1000, 2000 player Sleeper ya bisa banget. Dan untuk menyempurnakan tujuan dan goal kita yaitu KVK, itulah kenapa Project Overpower dibentuk untuk mengarahkan member-member kita menuju Kingdom yang menurut kita bagus atau fokus KVK. Ekspektasi kita seperti ini nantinya ya. Project Draconic yang merupakan proyek luar atau inter akan menggunakan metode jam yang normal. Mereka akan membuat aliansi di saat Kingdom tujuan muncul dan mereka akan mendominasi di saat KD itu awal-awal hari. Sedangkan Project Overpower akan menggunakan metode Sleeper dan dibentuk sebagai support system untuk membantu Project Draconic. Dan saat umur Kingdom 10 hari, kita Project Overpower akan menyusul menggunakan paspor ke Kingdom tujuan. Dan member Overpower akan merger dengan aliansi Draconic sesuai power requirement tentunya. Dan yang terakhir adalah kita tahu saat di lapangan kadang itu ada yang namanya miskom, tidak sesuai ekspektasi. Maka dari itu kami sebagai pengurus project akan bekerja keras demi kebaikan dan kelancaran project kita. Akan ada suka dan duka yang akan kita lalui bersama Project Overpower dan Draconic. Kita juga ingin para member dari Overpower bersikap sopan, jangan toksik sesama member Draconic. Karena dengan dirilisnya video ini, kita sudah family dengan mereka.
dengan project Draconic ya. Nah, untuk itu sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Ryuka, terima kasih.